Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfred Saputra Kusuma, jurusan Manajemen dengan stambuk B1 19002 akan menjelaskan tentang biaya modal. Biaya modal itu cost of capital adalah real yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Kemudian cost of retained earning, yaitu biaya modal yang terjadi jika laba ditahan digunakan untuk reinvestasi perusahaan yang bersangkutan. Biaya tersebut sebesar keuntungan dari investasi atau rate of return yang diisyaratkan diterima oleh para investor. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber dana, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata yang disebut juga sebagai weighted average cost of capital atau WACC. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada sebelum pajak before tax basis, kemudian setelah pajak atau after tax basis discount rate sebagai discount rate, dan overall cost of capital. Yang pertama yaitu sebelum pajak atau before tax basis perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan, seperti obligasi. Kemudian setelah pajak atau after tax basis pakai discount rate itu untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Kemudian overall cost of capital, jika kita menggunakan NPV, metode NPV atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Biaya modal hutang atau KD, tingkat keuntungan yang berkaitan dengan penggunaan hutang. Cara menghitungnya yaitu KD sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T. Kemudian yang kedua adalah biaya modal saham preferen, disimbolkan sebagai KPS. KPS ini memiliki karakteristik gabungan dari hutang dan juga saham. Rumusnya KPS sama dengan DPS per P. KPS yaitu biaya saham preferen, DPS dividen saham preferen, P harga saham preferen atau price. Kemudian biaya modal saham biasa atau KD. Biaya modal saham biasa ini sulit dihitung karena di dalam biaya ini adanya keterlibatan biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, di dalam biaya ini ada 3 metode dalam penghitungannya, yaitu DCF, pendekatan bond yield, sama pendekatan CAPM, yaitu capital asset pricing model. Yang pertama DCF, discounted cash flow, yaitu atau PV sama dengan D1 D1 per R dikurangi G. Di sini R dapat diganti menjadi KS, yaitu saham biasa, kemudian PV dapat diganti menjadi P, yaitu harga saham. Maka rumusnya akan menjadi KS sama dengan D1 per P. Kemudian untuk menghitung G,
dapat digunakan rumus 1 dikurangi DPR dalam kurung dikalikan oleh ROE. DPR di sini yaitu dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen, dan ROE yaitu return on equity, yaitu kembalian kepada ekuitas. Kemudian pendekatan bond yield. Di sini rumusnya KS sama dengan obligasi yield ditambahkan dengan resiko, premium resiko. Yield obligasi sendiri penghitungannya yaitu bunga dibagi harga pasar obligasi. Di dalam pendekatan bond yield, hasil akhirnya yaitu dalam bentuk persen. Pendekatan CAPM. Di sini rumusnya yaitu KS sama dengan RF ditambah beta dikalikan RM dikurangi FF. RF yaitu tingkat keuntungan bebas risiko, RM tingkat keuntungan pasar, kemudian beta itu resiko sistematis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.